عبد الله بن عبد المطلب ذي الفضل العظيم أمي الذي في المطارف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صعبة الله فألقاه إلى بطنها وتمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الترة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى المرشد عرش من حمل وطرق رؤوسه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضان فضله ولا تشعر فيه آثار مجده الصميم.
ولد محمولا مكحولا مقطوعا سرا تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي الكبرى ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب عليه وسلم وقعد يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاعة فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت هل بثته وأشعته فلم أنشب أن خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب
ولما نقض الكفر بالجمرة وصوف محمد يسر هدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخائصة وصلة موصولة اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعط المغفرة وعلى باب عزته محب الحال ولو شاء منهم فيوضات ظاهرة نتوجه إليك بشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي علت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع الأمانة وحفيظ سر وحامل رؤية دعوتك الشاملة الأمين كرام المحبوب لك المخصص بالشرف نفخر في كل موطن من مواطن الخروج ومظهر قاصد أمدادك في عبادك وسكك رؤوس رشادك لأمر بدادك Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bersama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Junaidi, yang kami hormati Ketua Takmir Mushola An-Nur Bapak Haji Sunarto, yang kami hormati Ketua RT 47 Bapak Yusuf Bahtini, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola An-Nur ini. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri taubat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara yang kita lalui bersama dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah di Mushola An-Nur yang kita cintai ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat ceramah hikmah Maulid beserta doa, acara kelima yakni penutup. Hadirin rahimahumullah, masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama kita buka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola An-Nur ini dengan bersama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara yang akan kita lalui bersama diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh saudara Eki Lubis. Allah berfirman dalam surah Al-Aqraf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Begitu selanjutnya kepada saudara Eki Lubis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara hadirin, Maha Benar dari segala firman-Nya. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkan lanjutan ayat-ayat Al-Quran mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PHBI Mushola An-Nur. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ngateman kami persilakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami banggakan, yang mulia guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Junaidi. Alhamdulillah, beliau berkenan memenuhi undangan kita dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Mushola An-Nur. Tak lupa rasa hormat saya juga kami sampaikan kepada Ustaz Guru Muhammad Sobiri. Mohon maaf saya salah menyebutkan, beserta kelompok haji yang kami hormati Bapak Ketua RT 47 Perumahan Parang 1, yang saya hormati Ketua Pengurus Mushola An-Nur Perumahan Parang 1, yang saya hormati para
alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, hadirin hadirat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah, kami dari pengurus Mushola An-Nur dan PHBI Mushola An-Nur Perumahan 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan, infakkan dalam kegiatan ini menjadi amal jariah dan tidak diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya sampaikan terkait dengan kondisi lingkungan Perumahan 1, bahwa di Perumahan 1 Ustaz melalui proses yang panjang, kondisi jalan kita sudah mulai membaik. Ini diawali dari proses yang panjang dari pengurusan RT yang terdahulu hingga sekarang, sehingga perumahan ini mendapat bantuan sehingga jalan di lingkungan jalan ini bisa tersinkronisasi. Walaupun ada di sebagian ruas jalan yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan informasi dari Pak Yusuf sebagai Ketua RT 47 masuk di dalam perubahan anggaran. Selanjutnya terkait dengan program-program yang ada di RT 47, mohon izin RT, ada kegiatan yang namanya salai sampah bernilai yang sudah berjalan, yaitu mengumpulkan botol plastik dan jelantah bekas. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh warga Perumahan 1 untuk bisa memilah sampah dan buang, minimal botol kemasannya dibilang disetor ke tempat RT. Ini dalam rangka untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita, karena tidak menutup kemungkinan dan ini merupakan fenomena karena di mana-mana timbul UKM, timbul tenan-tenan yang menyajikan minuman-minuman yang di dalamnya menggunakan media plastik, gelas. Bahkan kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus, kemudian Pak Agus adalah kepala sekolah di SMP berapa? Beliau ada inisiatif bahwa kantin-kantin yang ada di sekolah itu setidaknya mengurangi botol plastik, karena sudah menjadi sesuatu yang fenomenal di lingkungan kita. Mestinya kalau pengelolaan sampah plastik itu dikelola dengan baik, tidak ada lagi sampah di halaman kita, di parit-parit kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak mengingatkan kepada kita untuk menjaga lingkungan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila di dalam kegiatan ini atau di dalam penyelenggaraan peringatan
maulid Nabi Muhammad SAW ini ada salah dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nadam selaku Ketua PHB Mushola An-Nur yang telah berkenan untuk menyampaikan kata sambutan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola An-Nur pada hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Mushola An-Nur. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Sunarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat taufik dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berhadir di mushola yang kita ini, Mushola An-Nur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Kita berdoa semua, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga kita, muslimin dan muslimat nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami azimi guru kami Al-Ustaz Haji Muhammad Junaidi. Jauh mana sih ini? Dari mana tuh? Kurang biasa. Dari Kalimantan Tengah. Semua itu bisa gratis seminggu ada sampai ya. Yang kedua, guru kami yang kami lazimi, Guru Muhammad Salwani. Ini adalah Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Darul Raudah. Dan di depan kita ini adalah santri-santri beliau yang sidin tadi kepada Ramadan itu sudah lebih dari 100 gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya. Di depan kita ini adalah penghafal Al-Quran dan wabil khusus dia Pak Amlan adalah juga pembina ya, terjuang tangguh luar biasa. Kita doakan sidin sehat walafiat, umur rezekinya berlimpah ya. Jadi ini adalah inisiator pendiri Pondok Pesantren Darul Raudah ya. Yang kami hormati wabil khusus guru-guru kami, ustaz-ustaz kami ya, Bapak Ibu yang wabil khusus juga ini Pak Ketua RT kita, RT 47, Bapak-bapak tokoh masyarakat yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini kita berkumpul di sini wujud kecintaan kita pada Nabiullah Rasulullah SAW. Semoga kecintaan kita ini terus bertambah. Bertambah pula perilaku kita yang suri toladani junjungan Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Tidak banyak yang saya sampaikan, itu aja mungkin nanti sambutannya terlalu banyak. Tapi sebelum saya tutup, wabil khusus buat Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan infak sedekahnya di acara ini, kita doakan semoga beliau semua yang memberikan rezekinya diberikan Allah karunia, rahmat, rezeki yang berlimpah dan amal yang diberikan menjadi amal jariah, dan semoga juga diberikan keluarga yang bahagia, anak
keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua mendapat balasan yang melibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami dari pengurus Musola Nur mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan dalam acara ini bila ada salah hilaf kami, yang mohon maaf dan mohon ridhonya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sunarto selaku Ketua Pengurus Musola An-Nur yang telah berkenan untuk menyampaikan kata sambutan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musola An-Nur pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kita ke acara inti yaitu ceramah agama dengan tema hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Junaidi dari Kalimantan Tengah, dan sekaligus memberi doa pada peringatan Maulid kali ini. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Junaidi kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني بهدي سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para hadirin, para syarif, para alim ulama, tokoh-tokoh agama. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita yang didahului Ahmad Sabri, kita mampu salah menyebutkan, dan juga guru-guru yang lain. Masalah yang kita muliakan, mudah-mudahan para alim ulama kita, guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan, memperkenalkan muslimin, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Begitu juga para tokoh masyarakat, Masya Allah, kepada ketua RT kita, Masya Allah, dan juga kepada ketua Musola An-Nur yang kita muliakan, Masya Allah. Begitu juga ketua penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan para santri-santri guru kita yang pada saat ini Masya Allah melantunkan daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, syair-syair qasidah-qasidah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang memuliakan, mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini, berkumpulnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita keberadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita panjang umur, murahkan rezeki kita, mudah-mudahan segala kesalahan, kehilafan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dipilih oleh Allah, dibimbing oleh Allah di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita kekuatan, hidayah, taufik, bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mengikuti suri teladan kekasih Allah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di dalam majlis yang mulia, majlis yang sangat
Maka dikatakan seseorang adakan majelis pembacaan manaqib-manaqib, manaqib para awliya, kekasih-kekasih Allah. Di antaranya kita sering mendengar manaqib Sayyidatul Khadijatul Kubra, Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Dan manaqib-manaqib yang kita bacakan, kita sering mendengar akan turun rahmat di kesalihin, menyebut memisahkan orang saleh itu menurunkan rahmat. Nah, bagaimana yang kalau kita ceritakan daripada semua para wali, semua para orang saleh mengikuti daripada Rasulullah SAW sehingga dijadikan Allah Subhanahu wa taala pilihan, maka menjadi rahmat dan kemurahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka buku-buku kita di sini itu merupakan suatu pilihan, merupakan daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu suatu anugerah yang luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Orang yang mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada seseorang yang pantas lebih dimuliakan, pantas yang lebih diagungkan melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam basalun laisa kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Beliau ceritakan ketika ibunda Nabi Muhammad yaitu Sayyidatuna Aminah mengandung di dalam perut, maka diriwayatkan tahammalaku min ayatillah kama warada anha hamlan khafifan la tajidu minhu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Kalau kita salah minta ampun dari Allah. Diceritakan bahwasanya ibunda Nabi Muhammad ketika mengandung hamlan khafifan, dalam keadaan yang ringan, bukan seperti umumnya wanita kalau mengandung. Jawab, Bu, kalau mengandung kayak apa Bu rasanya Bu? Masya Allah, berapa hari bulan? Masya Allah, jalan ngali, kemudian mau dibawa. Nah, ya Allah, makanya katakan jangan wangi dengan kuitan, apalagi kuitan beginian. Kenapa? Mengandung pembentian saya, Masya Allah, ada gampangan. Ya Allah, maka dikatakan Masya Allah, ridho Rabbi ridho walidain, ridhonya Tuhan itu diridho di kuitan. Kali kita Masya Allah dengan kuitan, dengan orang tua, lebih dari ibu, kita harus menghormati, memuliakan dan taat kepada sendiri. Kenapa? Pengorbanan orang tua kepada kita itu sangat luar biasa. Orang tua kita mengandung kita 9 bulan, 9 hari atau dari lebih. Masya Allah, luar biasa. Mengandung pada gampangan dengan penuh pengorbanan, perjuangan, dengan penuh kasih sayang. Maka berbeda dengan ibunda Nabi Muhammad SAW ketika di dalam kandungan, maka diceritakan oleh ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah, beliau tidak merasa sakit, tidak merasakan daripada rasa sakit. Nah, karena merasa ringan, hamdan khafifan. Nah, inilah daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kadang merepotkan di dalam kandungan beliau merasakan nyaman. Ibunda Nabi mengandung Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ibunda Nabi Muhammad SAW melahirkan, diceritakan ada 4 wanita yang menemani, yang membantu proses daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah, yang kedua Ummu Aiman, yang ketiga Thuwaibah, yang keempat Syafa. Maka 4 wanita ini menyaksikan, membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. 4 wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dan Allah jadikan anak-anaknya di antaranya yaitu ada salah satu wanita ini anak-anaknya yang dijadikan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Nabi mengatakan kepada anak daripada salah seorang wanita tadi, seorang pimpinan pada kaumnya. Kemudian ada seorang lagi anak daripada seorang wanita ini menjadi anak yang kaya raya dan ahli sedekah. Nah, ini barakat orang tuanya ketika itu menyaksikan dan membantu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh ulama, bila orang mengagungkan, memuliakan, itu berpartisipasi, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, senang dengan maulid Nabi Muhammad, mengagungkan, memuliakan, maka Allah tidak akan melupakan. Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang ada hubungan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka katakan ketika Nabi SAW dilahirkan, 4 wanita tadi melihat cahaya yang terang benderang, cahaya yang menyinar di waktu kelahiran Nabi SAW, sehingga diriwayatkan Nabi SAW ketika lahir sudah menunjuk tangan sidin ke atas dan sudah mata sidin berkelap, sudah berhitam. Nah, maka tidak ada ya Allah, ibaratnya bayi yang baru lahir yang pada umumnya seperti yang dimaksud. Tidak ada yang sudah bergerak. Nah, yang sudah bersunat, ya Allah kita nih bersunat. Nah, kita maaf. Nah, dan Nabi SAW lahir dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, umumnya bayi lahir, nangis ya Allah. Nah, maka luar biasa lahir Nabi Muhammad SAW membawa perubahan, membawa daripada keutamaan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akramul muslim karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punna akramul umari punna akramul umari dalam apa namanya, dalam mudah disebabkan kemuliaan Nabi, maka kita mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu masya Allah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, wujudnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad, mengumpati ajaran Nabi Muhammad, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membicarakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, bahkan Allah akan membalas dengan keberkahan, Allah akan membalas dengan keanugerahan, Allah akan membalas dengan perhatian dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang ingat dengan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ini diingati juga oleh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah mengingati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Maka dikatakan pernah suatu ketika Nabi SAW ini dibawa oleh Sayyidah Halimah yang menyusui Nabi. Jadi Sayyidah Halimah ini waktu itu mencari bayi susuan. Ketika mencari bayi susuan, dengan barakat menerima daripada Nabi Muhammad, maka keberkahan halnya terbawa sampai ke rumah. Yang tadinya kendaraannya kurus, jalannya lambat, pulang membawa Nabi Muhammad, pulang ke kampungnya, ke kampung ini, maka lebih dahulu daripada orang-orang yang tadi lebih dahulu kan. Ini kemuliaan membawa Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi SAW itu dibawa, maka banyak bebatuan yang mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batuan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Batu-batuan yang dilewati Nabi dalam keadaan masih bayi di bawah Halimah Sa'diyah yang mau disusui, maka batu-batuan ini mengucapkan salam. Kemudian ketika Nabi SAW di kota Madinah menceritakan kepada sahabat,
Kata Nabi SAW, saya masih ingat, saya tidak lupa batu-batu yang di kota Mekah waktu saya dibawa untuk disusui. Itu semua batu-batu yang bentuknya, kemudian tempatnya saya tidak lupa, yang mengucapkan salam kepada saya. Ini batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apalagi kita umat Nabi, apalagi kita yang mencintai Nabi, apalagi kita yang senantiasa setiap tahun memperingati Maulid Nabi, maka tidak akan dilupakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi, ingat baginda Nabi. Masya Allah. Kita bersama kepada baginda Nabi dari tadi, Masya Allah, mendengar lantunan syair, lantunan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun kita kalau mengucapkan, kita kalau bersabar, kita mendengarkan. Maka orang yang mendengar sama insya Allah barokahnya seperti orang yang membaca. Jadi kita yang membaca, Masya Allah, kita baca, kita mendengar, ya Allah, Masya Allah. Nah, Allah tidak akan melupakan, Rasul tidak akan melupakan. Pada suatu ketika, Masya Allah, ada seseorang tawaf, bacaan itu sholawat aja. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sholawat aja. Saking kayak menjelaskan bacaan sholawat aja. Jadi ada yang mengatakan, ini biarin tulang haji, beribadah haji, bacanya sholawat aja. Baca itu hadis yang lain. Lalu orang tadi karena ditanya mau menjawab. Kalau dia bertanya baik, lalu turun tangan. Jadi biasa Allah. Lalu jadi tadi kisahnya panjang, yaitu ketika ulun dengan abah anak haji di tengah perjalanan sekalian akan menjawab habis umur sampai tolak haji, ya jadi urusan ibadah haji. Lalu abah juga di tengah perjalanan meninggal, abah sebagai utak acuk, muka sidin, wajah sidin, muka sidin ini berubah menjadi gelap, jadi muka turun. Kalau pun apa bahasa Indonesia ada tegak, kita paham bahasa Jawa, paham Jawa, Masya Allah. Jadi si anak tadi itu lalu berdoa oleh Tuhan, berdoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya anak soleh ini, namanya anak soleh ini selalu mendoakan kita, selalu ingat orang kita, ini namanya anak soleh. Nah. Ada apa-apa tuh, Masya Allah, ya Allah, nanti kita, Masya Allah, bagus banget. Ya kita, jangan lupakan kita. Nah, bagi kita sudah berdahulu, misalnya, seharusnya kita kirimkan hadiah doa, kirimkan kita hadiah, amal kita, bacaan kita, kita kirimkan, Masya Allah, datangi kuburan putih, dia lahir, Masya Allah, itu. Apa dikatakan oleh ahli ulama, kalau hendak hidupnya nyaman kena di sana, nah kami kena di sana. Kalau hanya hidupnya nyaman kena di sana, nyamani orang di sana. Nah, nyamani orang di sana, jadi keluarga kita, orang tua kita, nah, dan umum yang lainnya kita ingin apa kita doakan yang sudah meninggal, mudah-mudahan kuburan kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan muslimin nyaman di sana. Jadi kita jangan melupakan juga. Nanti kita panjang juga bisa kesana. Jangan. Nah, itu orang yang cerdas, orang yang cerdik. Nah, kayak apa hidup-hidup yang nanti ada di sana. Bukan sekedar bagaimana yang sementara yang di dunia. Perlu juga kita memikirkan. Perlu. Apalagi kita punya anak istri pun kita memikirkan anak istri pun juga nyaman. Nah, begitu juga bagaimana juga kita nyaman juga di sana, dan juga bagaimana nyaman anak istri kita juga nanti di sana. Nah, kita. Maka saat ulama nyamannya kita di sana, kita nyamani yang orang yang sudah di sana. Maka si anak tadi berdoa berjimat, berjimat apa nih? Doa berjimat. Saya temuin berdoa tadi
supaya minta petunjuk. Nah, apa hubungannya? Mulanya berubah. Nah, gelap. Ada apa? Jadi gelap nih. Akhirnya minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada hujah mati. Kami mimpi, kami mimpi didatangi orang. Orang tadi mana apa yang ujian si anak udah mimpi pas dibuka semua hal ini hilang ada cahaya. Akhirnya orang yang datang tadi menyusap semua apa sedikit lalu berubah menjadi cahaya, bahkan lebih lebih gagah, lebih baik daripada masa hidupnya. Aduh siapa lain? Lalu indah itu kata kunai, dia siapa Tuhan? Maka ujian yang datang tadi ulun adalah Rasulullah SAW. Nah, ternyata si anak tadi di Nabi didatangi Nabi. Ada bahagian orang yang bisa pemimpin Nabi, didapati Nabi ini orang yang mulia. Masya Allah, anak yang soleh tadi. Masya Allah, anak yang soleh. Nah, Masya Allah. Jadi artinya didatangi Nabi, dibantu Nabi. Lalu si anak muda dia bilang, kenapa abah ulun ya Rasulullah Muhammad dulu pas meninggal? Ini dan kita menjaga keselamatan. Jadi didatangi Nabi kita boleh. Bukan orang berkata Nabi, ya Rasulullah, kenapa abah ulun ini? Abah ulun ini Muhammad pas meninggal dulu. Oh ya Rasulullah, abang tiga ini banyak melakukan keburukan, kesalahan-kesalahan. Jadi kita terbalas pas meninggal. Lalu kenapa dia datang membantu Abah Ulun urusan sehingga Abah Ulun tadi angkat kegelapannya, dihilangnya angkat bercahaya pulang, bercahaya. Lalu dia Rasulullah, apa dia ini walaupun melakukan keburukan tapi kita lupa oleh aku. Ada lupanya dengan aku. Abah ini setiap boleh hendak boleh membaca sholawat awal aku. Membaca sholawat dalam sebuah kisah tadi 10 kali baca sholawat. Hendak boleh abah yang tadi membaca sholawat. Nah, jadinya membaca sholawat ya Rasulullah akan melupakannya. Nah, Rasulullah akan melupakan. Nah, ini barakat orang ingat tahun Nabi. Barakat orang yang ingat tahun Nabi, Nabi kadang melupakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sama sembahyang subuh itu digawe ya Allah. Sembahyang subuh digawe, sembahyang asar, nak zuhur, asar. Maka orang yang membaca salawat kepada Nabi, Masya Allah, senantiasa ingat dengan baginda Nabi dan mengikuti ajaran Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak baginda Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai orang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ujar Allah, sampaikan wahai Muhammad, kalau yang cinta kepadaku, cinta kepada Allah, fattabi'uni. Umpati Nabi Muhammad SAW. Nan kaya apa Nabi dalam kehidupan sehari-hari, nan kaya apa Nabi makan, nan kaya apa Nabi tidur, nan kaya apa Nabi bergaul, bahkan nan kaya apa Nabi mau masuk tandas, masuk masjid. Dari aspek kehidupan kita 24 jam itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena di dalam diri Nabi, dalam jiwa Nabi, di dalam perilaku Nabi itu ada contoh ibadah yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita dalam peringatan oleh Nabi Muhammad SAW ini bisa mengikuti beliau pelan-pelan. Ya, kita masalah mau makan kita masalah disunahkan makan kita tangan kanan. Disunahkan kita makan bacaan Allahumma barik lana ibadah sana. Kita makan supaya kita buat ibadah
kita dianjurkan makan bagaimana pelan-pelan. Kalau yang makan roti itu ya kok 3 jari dulu, kalau makan nasi ini di tengah kita 3 jari, pemulaannya memulai. Jadi kalau ini sunnah, jadi artinya sunnah nih kita mengumpati Nabi. Jadi dalam kehidupan kita bila kita mengumpati Nabi nih, makan parutannya dapat pahala. Sholat makan aja tenang, makan mengumpati Nabi dapat pahala. Jadi namanya ibadah itu ya Allah, bila ibadah itu kita mengumpati Nabi, maka akan menjadi rahmat. Kasih sayangnya Allah itu ada orang yang mau umpati dikasih kok ya Allah. Nah, Rasulullah kekasihnya Allah diumpati, maka Rasulullah ini orang yang disayang oleh Allah, maka orang yang mengumpati Rasulullah pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal muhibba lima yuhibbu. Orang yang cinta akan mengumpati, akan mentaati. Maka oleh sebab itu Masya Allah, mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kemudian pasangan hidup kita, mudah-mudahan pelan-pelan kita mengumpati bagian Nabi Muhammad SAW. Niatnya kita mengumpati Nabi karena cinta kita kepada Muhammad SAW. Tidak ada yang sangat sayang seseorang kepada kita kecuali Muhammad SAW. Bagaimana Nabi sayang dengan kita, senantiasa menyayangi kita, senantiasa mendoakan kita, senantiasa memikirkan kita. Nabi bercita-cita semua umatnya semuanya terselamat dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi Nabi Muhammad SAW. Sayang orang kita. Nah, ketika dilaporkan amal umatnya baik, maka Nabi SAW memuji. Ketika dilaporkan amal umatnya buruk, maka Nabi beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disayangnya kepada kita, maka oleh sebab itu kita disayang oleh Nabi. Sudah selayaknya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudah selayaknya kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah selayaknya kita bagaimana yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, supaya kita menjadi umat yang yang dicintai oleh Nabi SAW, ditambah sayangi oleh Nabi SAW, sehingga nanti kita bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dapat kita sampaikan, minta ampun, minta ridha, minta maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dulu, dalam penyampaian dulu. Dan sekali lagi banyak terima kasih segala perhatiannya. Terima kasih kepada para jamaah sekalian, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para panitia, guru-guru, dan juga para yang menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kebaikan berlebihan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah dan segala niat baik kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika kita merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan membawa barokah ke peninggalan kita dari tempat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita di rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa maju lagi bulan Maulid yang kami berikan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang mendengar pembacaan doa. Begitu kembali kami sampaikan kepada Ustaz Haji Muhammad Yedi untuk berkenan memandu jalannya bulan pada peringatan Maulid hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wa ala alihi wa sahbihi wa
وقل الأمر بإلهها وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق بعد تفرق معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا في دنيتنا ولا تجره ووفقنا وإياهم بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama telah menyimak ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Junaidi dengan tema Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ceramah tadi memberikan manfaat kepada kita dan meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 In jabartum kasra qalbi antum ahlul dhiman aw wasaltum ya habaib hakadha sya'nul kiram. In jabartum kasra qalbi antum ahlul dhiman aw wasaltum ya habaib hakadha sya'nul kiram. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi wa jannatan waradatan kaddiha. Wa habibi wa jannatan waradatan kaddiha. Wa habibi habibi habibi